Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sabira dengan NIM 42423013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkoneksian antara aplikasi Visual Studio 2012 dengan database. Dan di sini akan menjelaskan mengenai penggunaan fungsi call agar satu codingan dapat digunakan untuk beberapa form di Visual Studio 2012. Langsung saja ke penjelasannya. Pertama-tama kita pastikan di SAM bagian Apache dan MySQL itu sudah di start. Selanjutnya yaitu kita ke Visual Studio 2012. Di sini saya sudah mempunyai satu project yang bernama aplikasi penjualan. Langsung saja kita buka project tersebut. Langsung saja ke form 1. Di sini sudah ada tampilan yang emang sudah saya bikin. Yang pertama yaitu terdapat button 1 untuk tes koneksi, button 2 untuk tampil data, button 3 untuk tambah data, button 4 untuk edit, button kelima untuk hapus. Selanjutnya kita menggunakan 5 textbox untuk 5 data, yaitu ada textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4, dan textbox 5. Selanjutnya kita menggunakan grid view untuk menampilkan tabel dari database. Lalu kita langsung ke codingannya. Yang pertama yaitu kita menggunakan import MySQL data MySQL client. Selanjutnya di bagian public class kita menggunakan public koneksi, public data adaptor, public data tabel, public perintah, dan public perintah. Selanjutnya kita akan membuat sub buka koneksi, yaitu berisi codingan mengenai pembukaan koneksi, membuka koneksi ke database-nya. Di sini nama database saya yaitu DB penjualan. Dan apabila berhasil terkoneksi, maka akan menampilkan message box berhasil terkoneksi. Dan jika tidak terkoneksi, maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya, kita membuat sub tampil dalam kurung nama tabel string data data grid view. Di sini berisi codingan mengenai cara menampilkan data dari database ke grid view yang tadi kita namai dengan data supplier, karena kita akan menampilkan tabel data supplier atau tabel supplier. Selanjutnya sub tambah data dalam kurung nama tabel string, kolom 1 string, kolom 2 string, kolom 3 string, kolom 4 string, kolom 5 string. Jadi untuk kolom-kolomnya itu tergantung dari data kalian membutuhkan berapa kolom. Selanjutnya yaitu ada validasi apakah semua file sudah diisi. Jadi ketika file belum terisi, maka tidak akan bisa ditambahkan. Akan ada perintah untuk semua file harus diisi sebelum menyimpan data. Selanjutnya untuk menyimpan data kita menggunakan insert into untuk mengetahui nilai kolom atau teks yang ada pada kolom, maka kita akan menggunakan perintah pengisian parameter dengan nilai dari textbox. Jadi data yang akan disimpan berasal dari textbox seperti itu, dan jika sudah tersimpan maka akan menampilkan pesan atau message box itu berhasil tersimpan, dan jika tidak tersimpan maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya yaitu ada kode membersihkan textbox setelah data disimpan. Jadi ketika ada kode ini, maka ketika data sudah tersimpan, maka textbox pada tampilan data-datanya akan bersih atau akan kosong. Selanjutnya yaitu sub edit data, yaitu dalam kurung tabel string, nama tabel string, kolom 1 string, kolom 2 string, kolom 3 string, kolom 4 string, kolom 5 string. Nah, di sini untuk menyeleksi apakah di dalam kolom tersebut sudah ada isinya atau belum, dan jika tidak ada isinya, ada yang belum ada isinya, maka
akan ada perintah semua file harus diisi. Selanjutnya, untuk mengupdate filenya, maka kita akan menggunakan update dan nama tabel set kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Dan jika berhasil diupdate, maka akan menampilkan pesan berhasil menyimpan data. Dan jika error, maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya, untuk menghapus data pada textbox, maka menggunakan kolom .clear. Selanjutnya yaitu ada sub hapus. Dalam kurung nama tabel astring, kolom 1 astring, tag kolom 1 as textbox, tag kolom 2 as textbox, tag kolom 3 as textbox, tag kolom 4 as textbox, tag kolom 5 as textbox, dan button reference as button. Di sini ada kode mengenai validasi apakah file sudah diisi. Sebelum memilih file, maka akan menampilkan pesan silahkan pilih data yang akan dihapus. Jadi kita harus pilih terlebih dahulu data dari tampilan grid view-nya gitu. Selanjutnya ada kode untuk mendelete atau menghapusnya menggunakan delete from nama tabel where kolom 1 kolom 1 tag kolom 1.text lalu koneksi. Jadi kenapa itu hanya data kolom 1.text? Karena primary key pada database-nya menggunakan kolom 1 gitu. Selanjutnya, ketika data sudah dihapus, maka textbox pada tampilan maka tidak akan ada datanya, itu akan dihapus. Selanjutnya untuk button reference itu button reference perform click, maka setelah data dihapus maka akan menampilkan atau kita akan menjalankan perintah yang ada pada button reference-nya gitu. Dan jika tidak berhasil dihapus, maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya ada sub grid view. Di sini ada as data grid view, cell event arc, kolom 1 astring, kolom 2 astring, kolom 3 astring, kolom 4 astring, kolom 5 astring, lalu koma tampil as data grid view, tag kolom 1 as textbox, tag kolom 2 as textbox, tag kolom 3 as textbox, tag kolom 4 as textbox, tag kolom 5 as textbox. Lalu ada kode untuk menampilkan ketika kita klik data pada grid view, maka data tersebut akan masuk ke textbox gitu. Dan jika pembacaan datanya itu error, maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya untuk pengaplikasian call. Di sini pengaplikasian call itu ada pada button klik. Yang pertama yaitu untuk button koneksi, maka kita akan menggunakan call buka koneksi. Selanjutnya untuk button kedua yaitu button tampil, maka kita akan menggunakan call tampil di dalam kurung. Jika di call buka koneksi itu tidak ada isinya, maka di call tampil kita isi menggunakan tabel mana yang akan kita tampilkan. Dan selanjutnya dalam bentuk string dengan diapit oleh tanda petik 2. Selanjutnya koma data supplier. Data supplier ini nama dari grid view yang ada pada desain tadi. Selanjutnya yaitu ada button ketiga yaitu button tambah data. Di sini menggunakan call tambah data dengan data dalam kurungnya yaitu nama tabel dalam bentuk string, terus isi dari data tersebut, isi kolom dari data tersebut yaitu menggunakan kode barang, nama barang, jenis barang, item, harga. Dan kita dapatin
data itu dari mana sih, dan itu dapat dari textbook 1, textbook 2, textbook 3, textbook 4, textbook 5. Dan button referensinya yaitu button 2. Jadi ketika data sudah ditambahkan, maka kita akan menjalankan perintah dari button 2, yaitu untuk menampilkan data yang terbaru, seperti itu. Selanjutnya ada button edit data. Di sini menggunakan call edit data. Nama tabelnya yaitu tabel barang. Selanjutnya dalam kolom itu sebenarnya isinya itu sama seperti ditambah data ya, sama persis, dan penjelasannya juga sama. Selanjutnya button kelima yaitu button hapus. Di sini berisi call hapus. Di dalamnya yaitu terdapat nama tabel yaitu tabel barang. Selanjutnya ada primary key menggunakan kode barang karena primary key dari tabel tersebut yaitu kode barang. Selanjutnya tabel tersebut kan nanti akan ditambahkan di textbook, dan textbooknya itu nama textbooknya itu ada textbook 1, textbook 2, textbook 3, textbook 4, dan textbook 5. Selanjutnya untuk button referensinya yaitu ada button 2. Selanjutnya ada call grid view. Jadi kita double klik di bagian grid view-nya, lalu kita menggunakan isi codingannya dengan call grid view kode barang. Jadi ini langsung ke isi tabelnya. Selanjutnya data supplier itu nama grid view-nya, dan referensinya itu dari textbook 1, textbook 2, textbook 3, textbook 4, dan textbook 5. Jadi datanya itu berasal dari textbook 1, textbook 2, textbook 3, textbook 4, dan textbook 5. Selanjutnya kita akan membuat form 2 yang akan menampilkan tabel konsumen. Di sini sebenarnya untuk penulisan call itu sama, akan tetapi karena subnya itu ada pada form 1, maka setiap penggunaan call di bagian awalnya akan menggunakan form 1 dot, misalnya untuk call buka koneksi, maka penulisannya itu call form 1 dot buka koneksi terus kurung buka kurung tutup gitu. Dan untuk penulisan yang lainnya itu sama seperti yang ada pada form 1 tadi, akan tetapi pastinya untuk bagian database-nya, untuk bagian tabelnya itu berbeda, nama tabelnya, terus nama grid view-nya itu berbeda sesuai dengan yang ada pada desain, dan nama kolom-kolomnya pun berbeda, yaitu di sini menggunakan ID konsumen, nama, alamat, telepon, dan status. Selanjutnya untuk form 3 pun sama seperti form 2 ya, akan tetapi di sini menggunakan tabel user, maka penggunaannya di bagian nama tabel kita menggunakan tabel user. Ini bagian nama grid view kita menggunakan nama data user. Selanjutnya untuk isi dari kolom-kolomnya yaitu ada ID user, username, password, akses, dan telepon. Selanjutnya untuk menjalankan project tersebut, maka kita akan mengklik bagian start. Maka yang awal biasanya itu form 1. Selanjutnya setelah kita udah cek fungsi-fungsinya apakah sesuai dengan kode yang kita tambahkan. Jika sesuai, maka kode tersebut sudah benar. Selanjutnya untuk mengubah dari bagian start itu waktu awalnya itu form 1 ke form 2 ataupun form 3, kita akan double klik di bagian my project, lalu kita ganti pada tampilan awalnya yang awalnya form 1 menjadi form 2 ataupun menjadi form 3. Maka tampilan awal atau tampilan pada start akan
menuju ke form 1, form 2, atau form 3. Itu tergantung dari pengaturan yang kita atur tadi. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.